Masih bersama Passing Wantu bersama saya Hernandez dan juga saya Kang Arfan. sebab kau terlalu indah dari sekedar kata Leandro Trossard. Oke, betul sekali Mas Dono. Kang Arfan, kabar bagaimana minggu ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Insya Allah baik Kang Arfan. Karena kemarin malam tim kita dukung lagi-lagi menangkan laga dengan skor tipis 1-0. Si Rubah akhirnya takluk dengan si Gajah. Betul. Karena si Gajah lagi-lagi mempergading-gadingkan si Rubah, sehingga akhirnya Arsenal lagi-lagi unggul 2 angka dari rank 2 Man City, di mana Arsenal memiliki satu tabungan laga melawan Everton yang akan bertanding kalau nggak salah tanggal 2 Maret dini hari nanti. Kang Arfan, sebelum kita jauh lebih lanjut mengenai laga kemarin lawan Leicester, puas nggak dengan hasil kemarin, Kang Arfan? Hasil yang baik meskipun bukan yang terbaik, Mas Dono. Oke. Iya. 1-0 atau 10-0 sama aja 3 poin. 3 poin. Jadi it's just 3 poin. Harus disyukuri. Harus disyukuri 1-0 ataupun 10-0 sama aja 3 poin. 3 poin. Menjaga jarak dengan City itu penting. Nah, itu yang bahwa yang jelas skema yang kemarin malam Minggu itu pertandingan Arsenal lawan Leicester. Meskipun main tandang menunjukkan sama sekali tidak ada keraguan dalam skuad ini. Sepakat. Kemenangan sebelumnya dengan Aston Villa sedikit menambah energi positif di skuad Arteta. Preview kita kemarin sedikit lagi tembus lagi Mas Dono. Alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh fans Arsenal di mana berada. Nketiah memang harus di bench kan? Bener, betul sekali. Sepakat? Ya, itu kan jelas kan bahwa preview kita kemarin itu Martinelli dan Trossard akhirnya main kali bareng, pertama bermain bersama mulai awal. Iya. Meskipun Trossard harus diganti dengan Nketiah gitu. Sayang sekali juga 20 menit sekian tidak ada kontribusi juga. Iya benar sekali. Ya, dia hanya semacam lari-lari maraton saja gitu ya. Saya penghibur. Saya capek sudah dengan itu anak itu sudah habis mungkin. Sebelum kita tag tadi Mas Dono bahwa Mas Dono ngomong jangan-jangan kalau golnya Martinelli, kalau yang di posisi Martinelli ini Nketiah itu enggak gol ya. Bisa jadi gitu juga Mas Dono. Oh ya, benar. Itu sungguh sangat menyusahkan. Martinelli. Sepertinya si Nketiah kemarin dimainkan itu hanya untuk menyenangkan Gareth Southgate. Oh, karena kemarin dia hadir mungkin. Gareth Southgate kan datang Mas Dono. Kemarin datang ke Kimber Stadium. Iya. Saya sekilas melihat ada wajah Gareth Southgate. Karena memang Inggris strikernya kan sudah tua-tua semua gitu. Harry Kane tua, Callum Wilson tua, terus sama si Oli Watkins masih muda, Vardy gitu kan. Nah, jadi si siapa jenenge Southgate mencari bibit-bibit striker baru untuk timnas Inggris gitu. Dan cukup sangat respect dia melihat Nketiah. Betul. Nah, itu jadi soal dari sorotan kamera di siarannya video.com kemarin. Iya. Pasca Nketiah masuk, Southgate itu langsung disorot. Gitu ya. Ini semacam gak salah tak Southgate melihat lihat Nketiah. Muka-muka itu lihatnya Ramsdale, bukan Nketiah. Gitu. Yang paling moncer untuk saat ini emang lagi Ramsdale ya, karena Nketiah lagi-lagi benar-benar cukup flop lah. Kang Arfan, mengenai bicara kemarin laga tandang Arsenal menang lawan Leicester City yang dimana Arsenal memiliki cukup bagus modal ketika bermain tandang. Betul. Sejauh ini Arsenal bermain dengan 13 laga tandang, 10 menang, 1 imbang dan juga 2 kalah. Dengan cetak gol 25 gol 9 keunggulan. Kang Arfan, Arsenal aja away. 2 kali kekalahan Arsenal kan dari MU dan Everton. Iya, benar. Pertengahan Februari awal Februari kemarin ya. Iya, kemarin. Jadi Everton dan MU dari 2 kekalahan away tersebut sama sekali bukan merupakan permainan yang jelek. Hanya saja yang lawan Everton Nketiah sekali lagi menjadi bahan olok-olok gitu kan. Sepakat. Saya sudah capek lihat itu. Saya sudah capek saya bahwa
barangkali ada klub-klub yang minat itu Nketiah itu dijual murah saja itu. Oh iya kita saya kepada manajemen Arsenal Iya. sih kalau didengar gitu Mas Dono. Iya. Kalau ada tawaran untuk Nketiah berapapun Langsung diambil langsung saja. diterima saja. Langsung. Iya. Kan Entah Eman juga peminjaman, iya betul. kontrak permanen. Iya, saja. diberikan saja kan. Iya, Eman gitu Florain Balogun. Balogun ya. Balogun. Itu kan lagi bagus-bagusnya di di Prancis. main di benar. pemain pinjaman di Prancis. Kalau hanya mbelani Nketiah daripada Balogun kok cek Mane gitu loh. Iya, Untuk klub sekelas Arsenal. Meskipun memang Nketiah homegrown gitu, pemain homegrown pasti mendapat perlakuan khusus. Nah, tapi kalau pengen juara ya saya rasa pemain homegrown Arsenal sudah terlalu banyak. Ada Ben White, ada siapa jenengnya? Saka. Smith Rowe, terus Reece Nelson itu kan sudah cukup. Rob Holding ya, itu pemain homegrown saya rasa sudah cukup gitu loh. Ramsdale juga hampir sepahanan tuh. Nah itu kan juga saya kira cukup gitu. Kalau kehilangan Nketiah saja wis cukup lah, itu tidak masalah itu menurutku. Kasihan, bahkan kasihan Nketiah juga. Iya, gitu. benar. Kasihan Nketiah juga. Harapan fans Arsenal dia bisa menambal kekurangan lini serang, ternyata di pertandingan yang seharusnya mudah bagi dia. Padahal dia membuat 2 gol di Manchester gitu. Oh ya, di laga pamungkas kita di Emirates. Lagi laga itu dia sangat gol terakhir dia benar. Itu kan ya harapannya setinggi langit gitu. Setinggi langit. Nah, itu kan setelah itu kan seharusnya dia kan bermain baik. Iya, benar. Dengan lawan-lawan yang saya rasa cukup mudah gitu. Bahkan secara dikalkulasi apapun cukup mudah gitu. Tapi ya faktanya sampai kemarin lawan Leicester ya enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jangan seperti itu, Mas. Iya benar. Arfan, emang kemarin Leicester bermain seolah-olah bukan Leicester karena benar-benar tampil pincang, enggak pernah ada peluang yang membahayakan Arsenal. Yeah. Dan Arsenal lagi-lagi masih PR-nya adalah finishing, yang dimana meskipun kemarin adanya Trossard, tetap perlu Arteta memberikan waktu lebih banyak untuk dia main. Dan terbukti kemarin Trossard bermain hampir berapa menit yang Arfan? 70 menit? Hampir 70 dia 60. Ternyata telah mampu mencetak 1 assist dari 1 umpan kunci. Betul. Kemudian 100% dribble sukses dan juga 100% long ball sukses dan menang 7 duel dari 11 duel dan menjadi player of the match. Kang Arfan, Trossard oke atau bagaimana? Iya, jelas paling oke gitu. Paling oke kemarin. Paling oke. Ada 2 pemain yang saya tandai bahwa 2 pembelian baru di bulan Januari kemarin cukup impresif gitu. Sejauh ini impresif. Iya, sejauh ini impresif. Jorginho dan Trossard sangat top dari segi permainan. Top asli. Terus pergantian dari Odegaard ke Partey kemarin saya melihat ini ada semacam perubahan opsi gitu. Ada perubahan opsi di lini tengah Arsenal gitu. Oh iya benar. Nggak melulu bayangan saya Jorginho gantian sama Partey terus kan, nggak melulu ke depan. Bayangan saya opsi yang kemarin dimunculkan seperti itu gitu. Ada skema yang berubah dari sistem penyerangan Arsenal gitu. Dan dari gol melawan Aston Villa kemarin, sama terutama Arsenal jika melawan tim-tim yang bertahan di belakang banget, skema kemarin terlihat banget bahwa lawan Leicester kita melakukan tendangan di luar kotak penalti terlalu banyak, sangat banyak. Iya benar. Kita bermain baik tapi bukan yang terbaik gitu ya. Saya sangat mencatat hal itu bahwa kita kalau ada Gabjes, saya rasa kalau ngomongin juara Gabjes sehat, saya rasa sangat bisa dan sangat optimis ya bahwasannya. Dari dulu memang musuhnya Arsenal selalu pemain yang gampang cedera gitu kan. Enggak ngerti juga saya sistem tim kesehatannya seperti apa. Emang terbukti kemarin malam kemarin lawan Leicester, Arsenal mencatatkan hampir 7 shot dari luar kotak penalti yang dimana memang masih belum berhasil lah. Setidaknya dia ada Arteta melakukan sebuah perubahan dengan cara lebih banyak pemain Arsenal untuk mencetak dari tendangan dari luar penalti. Betul. Sehingga ada scrimmage mungkin. Nah, Arfan, saya juga mengenai Partey. Saya rasa kemarin Partey emang diplot untuk menjadi pengganti Odegaard karena kemarin ketika dia masuk dia
sedikit maju untuk menemani Nketiah mempressure back Leicester meskipun belum cukup baik karena emang lagi mungkin emang berarti adalah tipikal DM tradisional, mengalir serangan, mengangkut air dari belakang. Nah, box to box seperti itu, Kang Arfan mengenai mengenai sekali lagi Mas Dono, kenapa kita melakukan permainan Arsenal membuat skema baru dalam tanda kutip menendang tendangan dari luar kotak? Itu karena strikernya sudah tidak bisa diharapkan gitu loh. Lain cerita kita jarang loh pasca hasil negatif, sebelum hasil negatif Arsenal selalu memaksakan permainan langsung menusuk dari tengah, menusuk dari kiri. Itu jarang kita lihat kita menendang langsung dari luar kotak penalti. Jarang. Saya bukan baru ya. Itu semacam menjadi pemecah kebutuhan saja Mas Dono. Karena saking tidak bergunanya kita punya striker gitu loh. Kan seperti itu. Sepakat. Karena setelah dulu ketika Gabjes main, Arsenal sangat tinggi sentuhannya di kotak penalti dan juga berbuah gol. Namun setelah Gabjes cedera dan Nketiah main, banyak kan Arsenal minta tendangan dari luar kotak penalti dengan memanfaatkan Odegaard, Zinchenko, baik juga Partey. Dan juga lagi sekarang punya Jorginho dan Trossard. Nah, itu kan mantap Mas Dono dari tendangan dari luar kotak. Long shoot-nya. Kang Arfan mengenai si Trossard kemarin, Kang Arfan. Dia kemarin mencetak gol di menit 28, namun sayang lagi dia tidak disahkan oleh wasit karena dia dianggap pelanggaran Ben White. Apakah itu benar-benar layak untuk foul atau emang kalau saya Kang Arfan, saya sebagai Arsenal, saya menyalahkan wasit Kang Arfan. Saya rasa kita sebagai fans sepak bola tidak perlulah kita menyalahkan wasit. Oke, wasit. Hanya tim yang lemah yang menyalahkan wasit gitu loh Mas Dono. Hanya tim lemah yang menyalahkan wasit. Betul, jika kalah. Okay. Kita menang Mas Dono. Tidak perlu menyalahkan wasit. Ya memang saking kurang ngajarnya si Ben White aja. Ngapain gitu loh, tangan kiper dipegangin. Emang pacarnya itu. Emang mau nyebrang. Nah iya gitu. Mau nyebrangin nenek-nenek atau yang pacarnya lagi jalan. Wong enak-enak set piece kok kipernya dicekeli. Kurang ajar sekali Ben White itu. Ya itu mungkin gara-gara dia dipulangkan sama Southgate dari Piala Dunia kemarin gitu kan. Ya gara-gara itu paling. Sepertinya mungkin ya Arfan. Pemain Jordan kiper-kiper atau teman-temannya digondeli terus gitu. Iya, Ben White itu kurang terbaik kemarin. Kang Arfan bicara mengenai alur permainan kemarin, babak pertama, babak kedua. Menurut saya Arsenal kemarin benar-benar tampil lincah tanpa Nketiah, dengan Trossard saling mengisi antara Martinelli. Terkadang Martinelli di tengah juga dengan Trossard seperti itu. Apakah ini sebuah solusi untuk Arsenal ketika tanpa striker dengan memainkan Leandro Trossard dan Arfan? Saya rasa harapan dari awal memang seperti itu gitu, bahwa harapan bahwa yang sebenarnya saya inginkan Martinelli yang di tengah, Trossardnya yang di pinggir tetap gitu. Tapi faktanya mungkin di waktu latihan si Arteta menemukan skema itu lebih baik daripada Martinelli yang ada di tengah gitu. Memang beberapa kali pas ketika Trossard ngegolkan kemarin kelihatan sekali yang pertandingan sebelumnya. Yang 28. Ya. Itu bahwa Nketiah si Trossard memang menempatkan posisi dan bisa mengisi ruang kosong. Gitu. Dan hal itu sekali lagi yang tidak dilakukan oleh Nketiah gitu Mas Dono. Lagi-lagi Nketiah. Capek itu semua kemana. Asli Nketiah main ampas gak berguna ya. Lepas dia Arsenal. Jual dia Arsenal. Harusnya gitu. Halo Arfan, yang bisa ngomong ke manajemen Arsenal kalau ada yang mau ke Nketiah kasih aja lah. Iya. Kita pesan untuk Arsenal baik itu Kroenke, Edu, siapa aja lah. Berat hati. Manajemen gitu. Tolong lepas Nketiah. Karena dia beban Arsenal. Beban sesungguhnya Mas Dono. Asli beban Arfan. Lalu kemudian mengenai babak kedua, Arsenal lagi-lagi cukup di-press oleh Leicester City sehingga Arsenal cukup susah untuk mencetak gol. Apakah memang benar-benar Arsenal ketika di babak kedua dia terlalu merendahkan serangan ke tim lawan? Apakah ini sebuah taktik Arteta untuk mengunci permainan? Kita harus menang lah, menang seperti Arfan. Babak kedua. Saya rasa ketika babak kedua mulai perubahan kurang terjadi secara signifikan. Pola-pola masih sama. Pasca gol memang semacam kelihatan mengendorkan penyerangan, bukan karena kendor tapi karena si Vardy masuk.
Dari sisi Leicester City, Vardy masuk itu opsi penyerangan dari Leicester dan konsentrasi pertahanan Arsenal itu berubah. Yang sebelumnya tidak terlalu banyak yang ada di lini pertahanan Arsenal, kemarin saya melihat ada 8 sampai hampir semua pemain Arsenal turun gitu ketika terdapat penyerangan dari Leicester gitu, karena sekali lagi bahwa serangan counter attack dari lawan itu kalau sisi lini pertahanan kita tidak siap ya buruk hasilnya gitu. Benar banget. Dan kemarin emang benar-benar Arsenal di babak pertama kedua cukup layak menang. Betul. Terlihat dari angka XG Arsenal benar-benar mendominasi dengan hampir 0,6 bahkan satu gol. Cuman emang kemarin lagi-lagi Arsenal dalam hal finishing sangat-sangat bapuk karena sehingga hanya mampu cetak 1 gol. Ngarvan, ini adalah laga cukup penting dalam hal IPL karena di lain sisi City juga menang di away lawan Bournemouth dengan 4-1 yang dimana Alan Robert yang dimana dalam 5 gol dari 33 pertandingan. Ngarvan, hasil kemarin ternyata Arsenal mampu menang dengan 1-0 laga away, yang dimana di 5 laga berikutnya Arsenal akan home melawan Everton, kemudian home melawan Bournemouth, away melawan Fulham, lalu home melawan Leicester City dan juga home melawan Leeds. Hampir 3 home 1 away. Sedangkan Man City dia akan home melawan Newcastle, lalu kemudian away lawan Leicester City, lalu kemudian home melawan West Ham, dan terakhir City akan home melawan Liverpool. Betul sekali. Semua kita akan berharap agar City seenggaknya terjegal atau mungkin bahkan meraih imbang, atau mungkin dengan Liverpool dia akan kalah. Semoga saja karena yang kita hanya bisa berharap ke Liverpool untuk mengalahkan gitu kan. Kalau sama Chelsea sudahlah itu. Itu AF London itu. AF London gak jelas itu. Saya juga nonton itu semalam itu. Gak jelas itu. Seharusnya dipecat itu Potter, katanya isunya Mourinho mau balik lagi itu. Todd Bowley sudah ketemu dengan agennya Mourinho. Isu di sosial media yang saya baca. Kalau saya Kang Arfan, ya untuk save Potter. Iya, biar seperti itu. Iya, seperti itu Kang Arfan. Kalau dari lawan-lawan Arsenal ke depan, saya rasa tidak ada yang akan menyulitkan 5 pertandingan ke depan. Meskipun pertandingan lawan Everton besok itu merupakan pertandingan ulangan pada pekan ke-7 gitu. Iya, laga tunda. Iya, laga tunda. Kalau dari City, pertandingan City, saya masih berharap sama West Ham, sama Newcastle dan Liverpool untuk mampu menyulitkan City. Iya, faktanya sekelas Nottingham Forest saja bisa meraih hasil imbang dengan mereka gitu. Iya, benar. Saya kalau untuk Bournemouth, Everton, Fulham, Palace, Leeds, saya rasa bisa lah Arsenal bisa lah minimal 1 gol 2 gol lah. Bisa. 2 gol selisih 2-0 lah. Dan kemarin Mas Dono, saya membaca bahwa si Gabjes kan sudah mulai berlatih gitu. Iya benar. Sudah mulai berlatih, jadi harapan saya tidak langsung main, tapi cukup 20 menit dengan skema awal seperti yang melawan si Leicester City kemarin gitu. Skema awal dengan Leicester City. Gabjes dimasukkan babak kedua 20-30 menit untuk masalah kebugaran saja Mas Dono. Nggak Arfan, langsung lanjut kita ke Arsenal akan menjamu Everton di Emirates Stadium, yang dimana ini adalah ketunda, yang dimana Arsenal lagi-lagi memiliki bekal cukup oke dengan hasil 2 kali menang lawan Villa dan juga lawan Leicester, dan akan menjamu Everton yang kemarin malam match pertandingan berikutnya sebelumnya Everton menang atas Leeds kalau nggak salah 2-0. Betul. Ini adalah pertemuan yang kedua di musim ini antara si Arteta dengan Sandwich, yang dimana di pertemuan pertama kita harus takluk 1-0 dengan gol dari back Everton. Di musim ini, di besok ini Emirates Stadium, semoga kita juga berharap untuk Arsenal mampu meraih 3 angka harusnya. Tetap yang Arfa, kita juga bisa jumawa karena Arteta sendiri bahasanya Everton adalah tim dengan bermain cukup rendah pertahanan. Nah, di besok lagi ini apakah mampu Arsenal akan seenggaknya akan mampu mencetak 2 gol di babak pertama? Bagaimana jalan pertama? Everton akan selalu menyulitkan Arteta gitu. Di pertemuan pertama kemarin yang sebenarnya adalah pertemuan kedua,
karena memang laga tunda ini jadwalnya setelah pertemuan kedua secara jadwal gitu. Skema yang dilakukan ketika lawan Leicester City kemarin bagaimanapun juga timbul karena kekalahan dengan Everton. Kegagalan Nketiah untuk mengkonversi gol dan kebiasaan Arsenal yang selalu menusuk-nusuk di kotak penalti itu tidak efektif ketika itu dengan bermain dengan Nketiah gitu. Nketiah. Skema tendangan dari luar kotak saya yakin akan dilakukan, dan Everton masih dengan permainan yang seperti itu, negatif football, numpuk pemain sawah kayak iya benar. Dan saya rasa dari permainan kemarin dari sisi Saliba maupun Magalhaes sudah meningkat secara drastis gitu sistem pertahanan. Dan tidak ada lagi kita melihat bahwa permainan Arsenal meskipun terserang hanya meninggalkan 2 orang saja kemarin lawan Leicester turun semua. Iya benar, asli. Nah, itu sangat dilatih Mas Dono. Iya benar. Sangat dilatih. Saya rasa itu akan mengurangi peluang untuk kebobolan gitu. Marvan, lalu kemudian Arsenal Everton. Kita tahu sendiri bahwa Arsenal lagi-lagi memiliki angin segar karena dia akan pede untuk meraih IPL, sehingga Arteta banyak sekali perubahan dari sisi penyerangan, bertahan, dan juga gelandang. Arvan, di laga terakhir ini, besok ini Everton, apakah layak untuk Jorginho lagi-lagi starter, sedangkan Partey akan dimainkan di babak kedua seperti yang kemarin lawan Leicester, dengan Partey menggantikan sisi Odegaard untuk menambal atau enggak untuk mungkin memperbaiki variasi serangan? Kalau untuk line up awal, saya sepakat dengan line up yang kemarin lawan Leicester. Karena kebugaran Partey masih belum 100% gitu. Benar sekali. Kita enggak menutup kemungkinan bahwa Partey memang baik. Ketika Partey di dalam lini tengah Arsenal cukup enak gitu dari segi permainan, tapi sekali lagi bahwa cedera itu selalu menjadi momok permainan Arsenal yang cepat gitu. Permainan cepat seperti itu. Nah, bench yang dalam tanda kutip belum mewah, tipis gitu ya. Sangat tidak ada keren-kerennya gitu. Iya benar. Menyimpan Partey untuk laga berikutnya saya rasa sangat oke gitu. Saya yakin Jorginho dari 2 pertandingan sebelumnya lawan Villa maupun lawan Leicester kemarin itu sedang form-formnya, sedang enak-enaknya gitu, dan bisa jadi itu menunjukkan ke Partey bahwa kamu punya lawan yang sepadan. Oh iya benar. Jika dia punya mengalami kompetitor yang cukup sengit dalam diri Jorginho. Iya, seperti itu Mas Dono. Iya benar Marvan. Kan Gabjes saya rasa sekarang sudah tenang karena posisinya masih aman. Masih aman. Nketiah ya gitu aja gitu. Lalu kita akan bahas mengenai perkiraan line up dari kedua tim, yang dimana saya rasa Arsenal tetap seperti kemarin. Saya juga berharap mainkan dari awal pertama untuk duet antara Martinelli, Saka dan juga Leandro Trossard, dengan di tengah tetap ada Xhaka, Jorginho dan juga si kapten Odegaard. Di formasi back tetap ada Zinchenko, Saliba, Gabriel Magalhaes dan juga Ben White. Mungkin saya rasa masih Ben White memang. Masih Ben White. Saya rasa karena kesalahan Ben White kemarin cuman pegangan tangan sama kiper gitu ya, itu enggak bukan hal yang merugikan, tapi enggak play gitu aja. Dari kubu tamu, Everton sepertinya akan memainkan dengan formasi 4-5-1 dengan Pickford tetap, Seamus Coleman, Connor Cody, James Tarkowski, Victor Mikolenko, McNeil, Onana, Gueye, Dekor dan juga Iwobi dan juga Neil Maupay. Yang Arvan, di match sebelumnya kan kita tahu sendiri bahwasanya si Sandwich cukup mampu membaca taktik Arsenal dengan dia mengunci alur bola ke tengah, dengan dia membiarkan bola Arsenal ke pinggir lapangan atau ke sisi flank, flank ya benar. Nah, apakah besok ini
lagi-lagi Arteta akan susah untuk menembus lini tengah dari Everton. Yang kita sendiri bahwasanya lini tengah Everton ada 3 pemain kuat, Onana, Idrissa Gueye dan juga Abdullah Diukur. Sekali lagi Mas Dono bahwa kita jangan menandai permainan lawan. Pemain lawan itu oke, iya, benar. Kita tidak akan menandai permainan lawan. Yang jelas periode kemarin Everton tumbang dari tangan Villa Emery Loki terbaik Emi Martinez terbaik kan seperti itu Mas Dono. Pasti tim risetnya dari Arsenal mempelajari hal itu gitu. Kita setidaknya kita harus menang mudah dulu lah lawan Everton. Saya rasa dari kekalahan yang tim analisanya Arsenal bisa menganalisa gitu, kok Aston Villa bisa mengalahkan Everton gitulah. Itu kan seharusnya menjadi pertimbangan serius di tim risetnya Arteta untuk memberi masukan kepada Arteta gitu, tim asisten-asistennya Arteta gitu. Yang jelas bahwa dari segi permainan 2 kekalahan Arsenal tandang itu hanya masalah finishing touch gitu. Nah, saya rasa perbaikan di lini serang memang masih akan terus dilakukan. Trio Masako masih tetap akan kita andalkan dengan Trossard sebagai tumpuan gitu. Nomor 9 nomor 9 ya gitu. Benar. Bukan lagi Nketiah. Ya Nketiah 20 menit aja lah main 20 menit atau 10 menit gitu. Saya jangan diharapkan mengegolkan Nketiah gitu. Tapi kalau mengegolkan ya harus kita beri oplos gitu. Oh iya benar. Karena kita tidak berharap dia untuk membuat gol, Mas Dono, seperti itu. Hat-trick mungkin cukup susah untuk Nketiah. Ya, tidak berharap ke situ saya, Mas Dono. Jadi kekalahan hasil negatif 3 pertandingan sebelum lawan Aston Villa sedikit banyak memang Nketiah mengalami star syndrome gitu loh. Dia bener. Dipuja-puja karena berhasil membuat 2 gol lawan MU loh. Dipuja-puja bahwa dia pantas mendapat peran meskipun Gabjes kembali pulih gitu. 3 pertandingan hasil negatif plus 2 pertandingan Villa dan Leicester itu 5 Mas Dono, 5 pertandingan gak ngapa-ngapain, lari-lari saja. Cukup lah, ini enough is enough gitu Mas Dono ya. Cukup sekali. Ngarvan, lalu kemudian Arsenal dan Everton menurut saya juga sepakat untuk Arsenal tetap memainkan Trossard dengan cara seperti kemarin, karena menurut saya kemarin lawan Leicester City Arsenal cukup tampil bagus pertama dengan mengurung hampir seluruh pemain Leicester City di separuh lapangan Leicester City. Nah, saya rasa kemarin besok semoga saya berharap lagi untuk Arsenal tetap melakukan sistem yang sama. Seperti itu karena emangnya adalah sebuah pola baru menurut saya dengan memainkan Trossard, dengan dia sering turun ke bawah untuk mencari bola, tukar dengan Martinelli. Ini akan membuat back Everton cukup susah. Jaga mana. Karena fokus pertahanan lawan terbagi. Benar sekali Kang Arfan, dan saya juga harap untuk Zinchenko tetap mampu menjadi motor penggerak kedua selain Odegaard dan juga Jorginho seperti itu. Dan saya rasa juga optimis bahwasanya Arsenal akan mampu seenggaknya 2 gol dengan Everton. Kang Arfan bagaimana? Bola yang dari belakang Arsenal, bola dari belakang Arsenal itu memang dari Zinchenko dan Jorginho sekarang gitu. Tinggal sinkronisasi dari 2 pemain ini sangat baik gitu. Kalau boleh ngomong. Dan saat ini 2 orang ini itu orang pertama Zinchenko yang harus berlari ketika serangan balik mengcover sisi belakang gitu. Iya benar sekali. Selain memang harus Saliba maupun si Magalhaes gitu, Gabriel Magalhaes yang memang back dia tugasnya gitu. Kalau tugas memotong saya rasa 2 orang ini lah. Si Ben White sepertinya saat ini disuruh untuk jaga gawang aja. Maksudnya jaga gawang itu nggak usah lah dia disuruh maju-maju nanti pegangan tangan lagi sama kipernya gitu loh Mas Dono gitu. PR penting Arteta. Iya benar. Itu gol sekeren itu dari Trossard terbuang sia-sia gara-gara Ben White pegangan tahan gitu kan. Sungguh menyedihkan. Capek gitu lihat itu kemarin. Dengan Arfan, pertemuan terakhir kita sendiri banyak Arsenal tumbang oleh Everton yang dimana kita harap untuk di pertemuan besok Arsenal menang dengan 2-0 atau mungkin 3-0. Dengan Arfan harus optimis. Dengan Arfan bicara mengenai 3 pemain yang menurut kita akan Moncer. Arfan.
Pertama, It's time to shine. menurut saya Kang Arfan Nah. lagi-lagi ada Trossard, kedua ada Jorginho, dan juga tiga Zinchenko kalau saya. Oh, Kang iya. Arfan? Itu pilihan standar Mas Dono. Iya. Yang moncer 3 terbaik Kelak Tiga akan Everton pertandingan benar, seperti besok. itu. Iya, benar. kita tidak bisa berharap setiap pemain main bagus terus. Iya, benar. Saya pengen melihat Saka kembali bersinar, Mas Joko. Mas Dono. Oh iya benar, karena Saka emang Bukayo iya, benar, Saka di di pertandingan melawan Leicester City terkunci. kunci kurang memiliki peran yang lebih. Iya, Bukayo Saka satu. Satu. Yang kedua, saya berharap sekali lagi kepada Odegaard untuk lagi-lagi. bermain baik. Meskipun kemarin juga ditarik digantikan oleh Partey, iya. saya melihat itu sebagai skema baru. Atau mungkin warning untuk apa Odegaard bahasanya, kan kudu sering kayak skill yang mumpuni, umpan yang ciamik lah. Sebenarnya saya kemarin malah berharap si Fabio Vera yang menggantikan Odegaard, kok Partey. Berarti ketika Partey masuk, saya ini skema baru mungkin yang akan dimainkan oleh si Arteta. Dan yang tiga mungkin saya berharap si Jesus bisa main. Jesus main langsung mengegolkan. Sudah selesai Nketiah Mas Dono gitu. Gitu. Selesai nasib pemain Nketiah. Iya. Kalau Nketiah syukur-syukur bisa dimainkan dan ngegolkan gitu aja. Well, Nggak mungkin berharap dari tapi. ya benar. Ya, mungkin dari kami itu aja mengenai hasil review Arsenal lawan Leicester City yang dimana si Rubah lagi-lagi harus mengakui keunggulan dari si gajah Arsenal, dan juga ada sedikit dari pembahasan mengenai Arsenal lawan Everton. Dan saya berdua dan Arfan berharap untuk seenggaknya semoga Arsenal lagi-lagi menang seenggaknya untuk menjaga asa di bulan Mei angkat trofi. Betul Mas Dono, bahwa posisi di atas itu lawannya hanya diri sendiri Mas Dono. Gitu. Kita enggak perlulah untuk memperhatikan Man City maupun MU gitu. Benar. Saya rasa bahwa Arsenal harus konsentrasi dengan dirinya sendiri. Lawan Arsenal adalah ya dirinya sendiri gitu. Sendiri ya. Kalau nanti malam lawan Everton menang, kita selisih 5 poin. Kalah lagi dengan City di kandang City, enggak masalah. Kita masih selisih 2 poin gitu. Asalkan semuanya sapu bersih Mas Don. Ya, ini dari saya. Fernandes dan dari saya Dono Fernandes dan juga Kang Arfan. Salam VCC.